Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrul Azahra dan rekan saya Nengleti Faridah dan Milan Kania Lestari. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan terkait penelitian perusahaan dagang yang kami teliti, yaitu Your Ex Thrifty yang beralamatkan di Kompleks Kiara Sari Asri. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan terkait latar belakang perusahaan yang kami teliti, yaitu Your Ex Thrifty. Nah, Your Ex Thrifty adalah UMKM yang bergerak di bidang pakaian, menjual pakaian neo atau second. Your Ex Thrifty adalah UMKM yang bergerak di bidang pakaian, menjual pakaian baru ataupun second dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang bagus. Nah, Your Ex Thrifty beralamatkan di Kompleks Kiara Sari Asri, Jalan Kiara Sari Permai, nomor 18. Usaha ini berawal dari kebingungan sang pemilik dalam menentukan jenis usaha yang akan ditekuni. Nah, tercetuslah ide untuk menjual pakaian thrift atau pakaian bekas yang masih berkualitas. Nah, rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pencatatan keuangan yang dilakukan oleh UMKM Your Ex Thrifty, dan yang kedua adalah bagaimana penyusunan laporan keuangan pada UMKM Your Ex Thrifty. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan secara ringkas terkait apa itu akuntansi dagang. Nah, akuntansi dagang menurut Pak Harmanto, perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan pembelian barang dan berusaha menjualnya dengan harga di atas barang pokok untuk mendapatkan keuntungan. Laba kotor diperoleh dengan mencari selisih antara harga pokok penjualan dan harga jualnya. Sementara untuk mendapatkan laba bersih, laba kotor dikurangi beban operasional. Nah, ciri-ciri perusahaan dagang yaitu adalah yang pertama, pendapatan utama perusahaan berasal dari penjualan barang dagang. Yang kedua, biaya utama perusahaan berasal dari harga pokok barang terjual serta biaya usaha lainnya. Yang ketiga, tujuan utama perusahaan ialah mencari laba dari penjualan barang dagang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Yang keempat, terdapat akun persediaan barang dagang dalam akuntansi perusahaan, dan yang terakhir adalah berperan sebagai perantara produsen dengan konsumen. Setiap perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang pasti memiliki transaksi. Nah, berikut adalah beberapa transaksi dalam perusahaan dagang yang patut kita ketahui. Yang pertama adalah pembelian barang dagang. Nah, pembelian barang dagang ini bisa secara kredit ataupun tunai. Yang kedua adalah retur pembelian. Yang ketiga, beban angkut pembelian. Yang keempat, potongan pembelian. Yang kelima, penjualan barang dagang. Nah, penjualan barang dagang ini bisa juga secara kredit ataupun tunai. Yang keenam adalah retur penjualan, dan yang ketujuh adalah potongan penjualan. Berikut adalah transaksi periode Oktober 2024. Jurnal Umum Transaksi Periode Oktober 2024. Pada tanggal 1 Oktober menyetorkan uang sebagai modal awal sebesar 7 juta. Di jurnal umumnya kas pada modal sebesar 7 juta. Pada tanggal 3 Oktober membeli barang secara tunai sebesar 6 juta. Di jurnal umumnya persediaan pada kas sebesar 6 juta. Pada tanggal 5 Oktober membeli perlengkapan secara tunai kepada toko online sebesar 100.000. Di jurnal umumnya perlengkapan pada kas sebesar 100.000. Pada tanggal 6 Oktober membayar biaya telepon sebesar 150.000. Di jurnal umumnya beban utilitas pada kas sebesar 150.000. Pada tanggal 9 Oktober membayar ongkos kirim pada transaksi tanggal 3 sebesar 170.000. Di jurnal umumnya persediaan pada kas sebesar 170.000. Pada tanggal 11 Oktober menjual barang kepada konsumen secara tunai sebesar 2.500.000 dengan beban biaya penjualan sebesar 250.000. Di jurnal umumnya kas pada penjualan sebesar 2.500.000, beban pokok penjualan pada persediaan 250.000. Pada tanggal 13 Oktober menjual barang secara kredit kepada Nyonya Oke sebesar 1 juta dengan termin 1/10 dengan BPP 300.000. Ongkos kirim dibayarkan terlebih dahulu oleh Your Ex Thrifty sebesar 50.000. Di jurnal umumnya piutang dagang pada penjualan sebesar 990.000, beban pokok penjualan pada persediaan sebesar 300.000, piutang dagang pada kas sebesar 50.000. Pada tanggal 14 Oktober menjual barang secara tunai kepada konsumen sebesar 1.400.000 dengan beban pokok penjualan sebesar 140.000. Di jurnal umumnya kas pada penjualan sebesar 1.400.000, beban pokok penjualan pada persediaan sebesar 140.000.
pada tanggal 17 Oktober membeli barang secara kredit dengan termin 2/10 N/30 FOB titik pengiriman senilai Rp250.000. Di jurnal umumnya, persediaan pada utang dagang sebesar Rp245.000. Pada tanggal 18 Oktober menjual barang secara tunai kepada konsumen sebesar Rp1.700.000, beban pokok penjualan Rp170.000. Di jurnal umumnya, kas pada penjualan sebesar Rp1.700.000, beban pokok penjualan pada persediaan sebesar Rp170.000. Pada tanggal 20 Oktober diterima pelunasan piutang dari Nyonya Oke atas transaksi penjualan tanggal 13 Oktober. Di jurnal umumnya, kas pada piutang dagang sebesar Rp1.040.000. Pada tanggal 21 Oktober menjual barang secara tunai kepada konsumen sebesar 2 juta, beban pokok penjualan sebesar Rp200.000. Di jurnal umumnya, kas pada penjualan sebesar 2 juta, beban pokok penjualan pada persediaan sebesar Rp200.000. Pada tanggal 24 Oktober menjual barang secara kredit kepada Nyonya Wati sebesar Rp900.000 dengan termin 1/5 N/30, beban pokok penjualan sebesar Rp90.000. Di jurnal umumnya, piutang dagang pada penjualan sebesar Rp891.000, beban pokok penjualan pada persediaan sebesar Rp90.000. Untuk selanjutnya kita akan memindahkan jurnal umum ke buku besar, yaitu disebut posting ke buku besar. Di sini terdapat jurnal umum periode Oktober 2024. Pada jurnal ini terdapat beberapa akun seperti kas, modal, persediaan, perlengkapan, dan akun-akun yang lainnya akan kita pindahkan ke buku besar. Di sini kita menggunakan buku besar berbentuk T ya. Berbentuk T. Pada transaksi-transaksi sebelumnya kita pindahkan ke jika transaksi tersebut si akun kasnya ada pada debit, kita simpan di debit. Jika transaksi kasnya ada di kredit, kita simpan di kredit. Di sini ada beberapa transaksi kas ya. Di sini untuk debitnya ada Rp17.031.000 untuk di debit, dan di kredit Rp7.015.000. Lalu kita kurangkan dan hasilnya Rp10.016.000 ini untuk akun kas. Lalu untuk akun piutang, di sini terdapat Rp990.000 pada akun debit, Rp50.000 pada akun debit, Rp891.000 pada akun debit, Rp1.900.000 dan hasilnya Rp1.931.000. Begitupun dengan di kreditnya Rp1.931.000. Jadi perusahaan Your Ex Thrifty ini pada periode Oktober tidak memiliki piutang ya, tidak memiliki piutang karena Your Ex Thrifty itu mengusahakan tiap bulannya agar tidak ada piutang ataupun utang. Untuk selanjutnya yaitu ada persediaan. Pada persediaan ini juga sama ya. Ini hasilnya pada akun debit ada di Rp6.415.000, untuk pada akun kredit ada Rp1.200.000. Lalu ini kita Rp1.200.000 ini menjadi pengurang di Rp6.415.000 dan ini hasilnya Rp5.215.000. Perlengkapan karena hanya ada satu akun atau satu transaksi yaitu Rp100.000. Utang usaha. Pada utang usaha tadi juga disebutkan ya bahwa Your Ex Thrifty ini mengusahakan agar tidak memiliki utang. Jadi tiap bulannya jika memiliki utang, Your Ex Thrifty itu mengusahakan agar melunasinya pada bulan itu juga. Untuk akun modal di sini modal awalnya Rp7 juta. Untuk Stripe penarikan pribadi owner
Di sini terdapat Rp300.000 karena cuma ada satu transaksi, jadi kita tulis saja Rp300.000. Untuk penjualan kita simpan di kredit. Kita simpan di kredit dan hasilnya Rp9.981.000. Untuk BPP atau bahan pokok penjualan kita simpan di debit, hasilnya Rp1.200.000. Untuk beban di sini cuma ada satu beban ya, beban utilitas atau jika di transaksinya yaitu beban telepon. Cuma ada satu transaksi yaitu Rp150.000. Di sini nanti yang ditanda kuning ini atau hasil akhir dari buku besar ini akan kita pindahkan ke neraca saldo yang belum disesuaikan. Jadi, jika misalkan seperti ini, beban utilitas ada 150.000, kita simpan nanti di neraca saldo yang belum disesuaikannya, beban utilitas Rp150.000 di debit.